Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, di video ini saya akan membagikan beberapa soal tryout P3K kompetensi teknis bidan tahun 2023 yang mungkin saja nanti soalnya bisa muncul di ujian kalian ya. Oke, kita mulai dengan soal pertama. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1P0A0, hamil 10 minggu datang ke PMB mengeluh mual dan muntah di pagi hari sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis muntah 2-3 kali sehari, nafsu makan menurun, hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 78 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu badan 36,8 derajat Celcius, TFU belum teraba. Nah, informasi apa yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Tanda bahaya kehamilan, B. Fisiologi kehamilan, C. Pola istirahat, D. Imunisasi TT, atau E. Nutrisi. Silakan kakak jawab ya. Oke, soal yang berikutnya ya kak ya. Seorang perempuan umur 22 tahun datang ke Polindes mengeluh mual dan muntah sejak 4 hari yang lalu. Hasil anamnesis, belum haid, anak terkecil usia 1 tahun, masih menyusui. Hasil pemeriksaan tensi 120/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, teraba balut temen. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. HB, B. Leukosit, C. Planotes, D. Glukosa urin, atau E. Protein urin. Oke, soal selanjutnya ya kak ya. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke PMB mengeluh letih, pusing, dan cepat lelah sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, tidak menstruasi selama 2 bulan, hasil pemeriksaan tensi 100/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, TFU belum teraba, HCG positif. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Golongan darah, B. Hemoglobin, C. Darah lengkap, D. Protein urin, E. Glukosa urin. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke PMB ingin konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis, menikah 5 bulan yang lalu, ingin hamil, haid teratur, frekuensi berhubungan seksual sering, hasil pemeriksaan kau baik, tensi 110/70, nadi 70 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Tidak ada riwayat penyakit infeksi dan abdomen tidak teraba massa. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan berhubungan seksual pada masa subur. B. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin E. C. Anjurkan untuk USG abdomen. D. Sarankan periksa ke dokter. Atau E. Anjurkan untuk terapi hormon. Oke, kita lanjut ya kak ya ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 24 minggu, datang ke PMB. Keluhan, badan lemas, hasil anamnesis, suka makan beras dan es batu, tidak pusing. Hasil pemeriksaan KU baik, BB saat ini 50 kilo, tinggi badan 155 cm. Tensi 120/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 22 cm, DJJ 128 kali per menit, HB 11. Nah, apakah masalah yang terdapat pada kasus di atas? A. Pika, B. Fatigue, C. Anemi, D. Astenia, atau E. Kurang gizi. Monggo dijawab kak ya. Soal berikutnya. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu datang ke PMB dengan keluhan kedua tangan kesemutan setiap malam hari. Hasil anamnesis, kedua tangan mati rasa dan nyeri sehingga menyebabkan sulit tidur dan gelisah. Hasil pemeriksaan, tensi 110/80, nadi 80,
pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Nah, apakah masalah pada kasus tersebut di atas? A. Varises, B. Heartburn, C. Leg cramps, D. Hand cramp, atau E. Carpal tunnel syndrome. Soal berikutnya ya kak ya. Seorang perempuan 20 tahun, G1 penol A0, hamil 35 minggu, datang ke PMB mengeluh dengan tidak dapat melihat pada saat sore hari, menjelang malam. Hasil anamnesis, keluhan dirasakan sejak 1 minggu. Hasil pemeriksaan, KO baik, tensi 120/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 32 cm, DJJ 140 kali per menit. Defisiensi apakah yang menjadi penyebab masalah pada kasus tersebut? A. Kalsium, B. Vitamin D, C. Vitamin A, D. Asam folat, atau E. Zat gizi mikro. Oke, soal berikutnya. Seorang perempuan berumur 25 tahun, G1 penol A0, hamil 35 minggu, datang ke PMB untuk kunjungan ulang ANC. Hasil pemeriksaan tensi 120/90, nadi 80 kali per menit, pernafasan 23 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, TFU 32 cm, presentasi kepala penurunan 4/5. DJJ 144 kali per menit. Pendidikan kesehatan apa yang didapat pada kasus di atas? A. Persiapan persalinan, B. Pemenuhan kebutuhan nutrisi, C. Mendorong perilaku yang sehat, D. Mengenali adanya kelainan letak, E. Membangun hubungan saling percaya. Oke, soal berikutnya. Seorang perempuan umur 20 tahun, G1 penol A0, hamil 24 minggu, datang ke PMB mengeluh gusi berdarah dan tidak nyaman dengan keadaannya. Hasil pemeriksaan, ibu mengeluh sejak 5 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 78 kali per menit. Pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. TFU 24 cm dan DJJ 135 kali per menit. Apakah penyebab keluhan pada masalah di atas? A. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron, B. Penurunan hormon estrogen progesteron, C. Penurunan hormon hyaluron gonadotropin, D. Peningkatan hormon progesteron, atau E. Peningkatan hormon estrogen. Oke, lanjut soal berikut ya kak ya. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1 penol A0, hamil usia 32 minggu, datang ke PMB mengeluh pada wajah terdapat flek kehitaman. Hasil pemeriksaan tensi 110/80, mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 23 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, ada linea nigra, TFU 28 cm, punggung kanan, presentasi kepala, DJJ 130 kali per menit. Hormon apakah yang menyebabkan pada keluhan tersebut? A. Prostaglandin, B. Oksitosin, C. MSH, D. FSH, atau E. LH. Nah, manakah jawaban dari soal di atas ya kak ya? Silakan kakak cocokkan dengan jawaban yang saya bagikan. Ini dia. Ya, semoga kakak benar semua ya kak ya. Oke, sekian dulu video dari saya kak. Semoga video ini bermanfaat untuk kakak dan semoga nanti kakak bisa menjawab soal-soal ujian P3K Kesehatan Kebidanan tahun 2023. Amin. Assalamualaikum.